Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Yang kami hormati mentor kita semua Al-Ustadz Haji Dr. Kausa Yusman Dawolo MKom. Yang kami hormati pula Direktur Utama Pusat Bekam Ruqyah Al-Ustadz Sukma Wijaya. Yang kami hormati Direk Manajemen atau Manajer SDM Al-Ustadz Arif Nurajid beserta Wakil Al-Ustadz Anton Sujarwo. Dan yang kami hormati pula seluruh Kepala Pusat Bekam Ruqyah dan yang kami cintai seluruh karyawan Pusat Bekam Ruqyah se-Indonesia. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali di acara yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk mencari ilmu, mendapatkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada tabi'innya dan umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran sunnahnya. Ihwatul iman, para asatidz yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, pada pagi yang cerah ini, kita sharing, kita saling menasihati satu sama lain, saling mengingatkan, watawassaw bil haq, watawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Dengan acara kajian subuh 2 minggu sekali di Pusat Bekam Ruqyah. Kalau kita melihat banyak ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang mengingatkan, yang mewajibkan ke kita semua untuk senantiasa thalabul ilmi. Bahkan orang yang mencari ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahkan Nabi menganjurkan kepada kita semua untuk mencari ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. 2 hadis tersebut mengingatkan ke kita semua, kita senantiasa orang yang harus menjadi orang yang ahli ilmu. Karena dengan ahli ilmu, urusan masalah ibadah, masalah duniawi akan semakin mudah. Karena dengan ilmu akan semakin mudah dalam segala hal, baik urusan ibadah ataupun urusan muamalah. Maka alhamdulillah kita semua bergabung di Pusat Bekam Ruqyah dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita mendapatkan ma'isyah, juga kita mendapatkan ilmu, baik ilmu sains ataupun ilmu agama. Maka kita harus
sukacita ketika dari manajemen mengadakan kajian ini dalam rangka meningkatkan ataupun menambah hasanah keilmuan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, para asatidz yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya sedikit menyampaikan fenomena alam yang terkait dengan musibah. Kalau kita melihat apa itu musibah dan apa yang kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah ke kita semua. Maka pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menyampaikan sharing terkait masalah musibah. Musibah menurut etimologi atau lugotan ataupun bahasa itu diambil dari bahasa Arab, yaitu asoba yusibu musibatan, bermakna menimpa. Menimpa kepada siapa? Ya, ke kita semua, kepada seluruh manusia. Sedangkan menurut terminologi atau istilahan, yaitu apa? Segala sesuatu yang menimpa perorangan atau kelompok, baik secara tiba-tiba ataupun bertahap. Baktatan secara tiba-tiba ataupun secara bertahap. Baik itu musibah yang berkaitan dengan hasanah, kebaikan, ataupun sayyi'ah atau kejelekan. Maka menurut tafsir mufassirin, jumhur ulama menjelaskan yang namanya musibah itu ada dua macam. Apa? Hasanah dan sayyi'ah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa balauna a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa balaunahum bil hasanati wasayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami akan menimpa kepada kalian, hum itu bimana annasu, seluruh manusia, baik beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah, akan diberi ujian. Apa ujiannya? Bil hasanati, dengan ujian yang baik. Ternyata ujian baik pun akan diuji oleh kepada seluruh manusia. Contoh, karir semakin meningkat, itu adalah ujian. Istri yang cantik itu pun ujian dari Allah. Cuma bedanya hasanatin, ujian yang baik, ujian yang kita inginkan. Rumah mewah, mobil mewah, itu pun sama, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hasanatin, ujian yang baik, apa kita akan bersyukur kepada Allah ataupun kita akan kufur kepada Allah? Di situ endingnya, finishingnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hasanah, ujian yang baik, ujian yang kita inginkan. Kemudian apa? Wasayyi'ah, dan ujian yang sayyi'ah, yang kita tidak inginkan. Apa contohnya? Banyak. Kalau kita merhatikan di lingkungan kita, ujian yang berupa sayyi'ati, ujian yang kita tidak inginkan, yang jelek. Kita sering sakit, itu adalah ujian dari Allah. Usaha tidak lancar, itu pun merupakan dari ujian dari Allah. Kemudian rumah tangga hancur pun ujian dari Allah. Cuma bedanya tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian sayyi'ah, apakah kita akan sabar menghadapi ujian tersebut atau kita malah mengeluh? Nah, disitulah endingnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian hasanah, kita bersyukur akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita diberi ujian sayyi'ah, ujian yang jelek, kita malah ngeluh, tidak bersabar, disitulah tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini pentingnya kita harus bersabar dan bersyukur ketika kita mendapatkan ujian hasanah ataupun ujian sayyi'ah. Ikhwatul iman, para asatidz yang saya hormati, itu terkait ataupun berkaitan dengan musibah. Secara etimologi, secara lughatan bahasa ataupun secara terminologi atau istilah.
Kemudian menurut gambaran dari Allah yaitu Al-Quran dan hadis Nabi, minimal ada 3 macam musibah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Musibah ini pasti kita akan mengalami dan akan merasakan. Makanya tadi dijelaskan ketika kita diberi ujian hasanah, kita harus bersyukur kepada Allah. Tapi ketika kita diberi ujian sayyi'ah, kita harus bersabar. Disitulah kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja gambaran dari Al-Quran ataupun hadis Nabi? Pertama yaitu apa? Ujian berupa musibah dalam bentuk bencana alam. Itu pun merupakan ujian dari Allah. Banjir, kemudian longsor, kemudian tsunami, itu pun merupakan bentuk ujian bencana alam. Tidak semata-mata Allah menurunkan bencana, itu pasti ada sebab akibatnya. Apa akibatnya ataupun apa sebabnya Allah menurunkan bencana alam seperti banjir, kemarau panjang ataupun tsunami? Nah, ini tergambar di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Telah nampak al-fasadu, al-fa'alu, itu isim fa'il dari fa'alu, fasadu. Telah nampak kerusakan fil barri, di daratan, wal bahri, dan di lautan, bima kasabat aydin nas, itu karena ulah perilaku aydin nas, tangan-tangan manusia, perilaku manusia. Yadun, tangan. Yadani, 2 tangan. Aidi, tangan-tangan. Itu jamak taksir dari kata yadun. Aydin nasi, karena ulah tangan-tangan manusia. Di dalam sarahnya ataupun di dalam tafsirnya, minimal ada 3 tafsir yang saya baca. Pertama, tafsir Al-Misbah, karangan Quraisy Shihab, kemudian tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Jalalain. Bersepakat bahwa maksud bima kasabat aydin nas itu karena ulah manusia itu apa? Allah menurunkan bencana alam. Allah menurunkan musibah kepada manusia itu dikarenakan manusia banyak berbuat maksiat dan berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika manusia berbuat maksiat, ketika manusia berbuat musyrik kepada Allah, maka disitulah Allah murka, sehingga Allah akan menurunkan yang namanya bencana alam. Makanya kalau Allah menurunkan bencana alam, banjir, kemudian longsor ataupun yang lainnya, kita harus introspeksi diri. Jangan kata lagu tanya kepada rumput yang bergoyang. Itu kita harus evaluasi diri sebetulnya. Bukan kita hanya melihat bertanya kepada rumput yang bergoyang. Kata Ebet Giade mah gitu. Tapi kita sebagai harus evaluasi diri. Mungkin kita manusia banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam lanjutannya, liyudhiqahum, supaya mereka manusia merasakan ba'dalladzi, sebagian orang-orang yang amilu, yang berbuat jahat, berbuat maksiat. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, supaya kalian yarji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalian berbuat baik. Yang tadinya minadz-dzulumati ila nur, sehingga kita senantiasa menjadi orang yang baik. La'allahum yarji'un. Ihwatul iman rahimakumullah, para asatidz, teman-teman semuanya yang saya hormati. Berkaitan dengan masalah bencana alam, itu kaitan pula ada sebabnya, itu manusia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Allah menurunkan bencana alam ke kita semua, kepada kita semua? Mungkin Allah murka kepada kita semua, sehingga Allah pun akan
menurunkan yang namanya bencana. Makanya di antara maksiat yang sering kita lakukan, yang sering kita perhatikan, yang sering kita dengar dan lihat, makanya Rasul mengingatkan ke kita semua. Di dalam hadis mengatakan, ya ma'syaral muhajirin, wahai kaum muhajirin. Maksudnya, wahai kaum muslimin, idza tulitum bihinna, jika kalian ditimpa suatu musibah, ditimpa suatu bencana, bihinna kepada kalian, wa a'udzubillah, dan aku, kata Nabi, aku berlindung kepada Allah, antudrikuhunna, supaya tidak terjadi. Jadi kata Nabi, minimal ada 5 bencana yang akan ditimpakan kepada seluruh manusia. Baik beriman kepada Allah ataupun tidak beriman kepada Allah akan merasakan bencananya. Dan kata Nabi, wa a'udzubillah, dan aku akan berlindung kepada Allah, dan aku akan berdoa kepada Allah, antudrikuhunna, supaya tidak akan terjadi bencana. Apa di antaranya? Yang pertama yaitu lam tadharul fahisyata biqaumin hatta qattun hatta yu'linu biha. Tidak akan terjadi bencana kepada seluruh manusia kecuali tadharul fahisyata, telah nampak fahisyah, perbuatan fahsya, perbuatan maksiat, fi qaumin, di suatu kaum, di suatu kelompok, di suatu daerah, qattun, dengan secara terang-terangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah, akan menimpakan bencana kepada suatu kaum, suatu daerah, ketika kaum itu banyak berbuat maksiat, secara terang-terangan. Apa akibatnya? Sehingga illa fasafihim ta'un, kecuali Allah akan membebani, Allah akan menurunkan ta'un, penyakit ta'un, wabah, penyakit yang tidak ada obatnya. Contoh contoh fahisyah, perbuatan maksiat yang secara terang-terangan kita sering dengar, yaitu namanya perbuatan zina. Itu kadang kita suka terang-terangan berbuat zina. Kadang kita sering melihat di online, di chatan. Itu sering terjadi kita semuanya. Sering kita melihat, sering kita dengar. Makanya yang namanya zina itu adalah perbuatan dosa besar. Dan orang yang berbuat zina itu tidak langsung. Pasti butuh step by step, bertahap. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina. Jangankan berbuat zina, mendekati pun zina pun tidak boleh, apalagi berbuat zina. Kadang orang suka salah paham memahami ayat ini. Jadi kalau mendekati zina nggak boleh, berarti kalau berbuat zina boleh. Itu salah paham, salah fatal. Kalau logikanya, kalau kita pergi ke pom bensin, ada tulisan no smoking, jangan merokok. Itu mafhum mukhalafannya, jangankan merokok itu nggak boleh, apalagi membuat api unggun, itu dilarang. Itu apa maksudnya? Makanya ayat ini ada kaitannya dengan ilmu balaghah, disebut majaz mursal, min itlaqil juz'i wa iradatil kulli, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Contoh di dalam Al-Qur'an surat Al-Lahab, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab. Maksudnya apakah yang celaka cuma 2 tangannya saja? Ya tidak, seluruh anggota akan celaka. Itu disebut majaz mursal, menyebutkan sebagian tapi yang dimaksud keseluruhan. Ini juga sama, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Maksudnya jangankan berbuat zina, mendekati pun tidak boleh. Jangankan membuat unggun di pom bensin, merokok pun nggak boleh.
itu disebut majaz mursal. Artinya hati-hati kita jangan menyepelekan perbuatan yang kecil-kecil, termasuk perbuatan zina. Orang yang berbuat zina itu pun sama, tidak langsung berbuat zina. Ada tahapannya. Itu apa biasanya dari melihat Facebook, dari melihat WA, ataupun kita sering mendengar micet, itu online, gitu kan? Gak langsung kita ketemuan, lihat dulu di Facebook, lihat dulu di micet, itu kan itu bintik-bintik dari perbuatan maksiat. Makanya kata Nabi, orang yang berbuat zina itu awalnya dari mata. Makanya adalah ada zina mata, ada zina tangan, itu pun berbuat zina, gitu kan? Maka Nabi mengatakan fal ainani zinahuma an-nadhara. Zina kedua mata adalah melihat. Jadi ketika kita sering melihat video-video yang negatif, video-video yang tidak baik ditonton oleh kita semua, itu udah perbuatan zina. Itu disebut zina mata. Ada juga zina tangan. Apa? Yaitu biasa sering dilakukan oleh laki-laki, gitu kan? Biasanya. Itu apa? Itu zina tangan. Makanya kita hati-hati dengan sistem digital sekarang. Itu kaitan dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bisa memfilter, menyaring mana kaitannya dengan berbuat kebaikan ataupun keburukan. Makanya di antara yang sering kita lakukan pula yaitu awal zina ada apa? Yaitu berkholwat, berdua-duaan. Makanya Nabi melarang kita berbuat kholwat, berdua-duaan. Rasul mengatakan bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalithahuma asy-syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kalian rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan seorang perempuan. Fa inna thalithaha syaitan, karena yang keduanya adalah setan. Jadi Rasul melarang kita berdua-duaan. Yang ketiganya adalah setan. Apa itu maksudnya? Itu karena nafsu. Tidak mungkin laki-laki dan perempuan berdiam diri berdua di suatu tempat yang gelap gulita untuk zikir, tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang diinginkan oleh laki-laki ataupun perempuan. Maka di situ nafsunya akan mulai terjadi. Maka kata Nabi, fa inna salatsuha syaiton. Yang ketiga adalah setan. Setan senantiasa menggoda manusia untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa indikasinya ataupun apa tindakan kita ketika ada orang yang berdua-duaan di suatu tempat ataupun di suatu daerah? Rasul mengatakan la yakhluwanna rajul. Janganlah kalian berkholwat, berdua-duaan. Istilah kita adalah berpacaran. Rajulun, seorang laki-laki, bi imra'atin, dengan seorang perempuan, ikhwan dan akhwat berdua-duaan. Illa wa ma'huma du mahramin, kecuali ada mahramnya. Alhamdulillah kita bekerja di pusat bekam yang islami. Bahkan manajemen pun dilarang antara ikhwan dan akhwat untuk berkholwat, berdua-duaan. Makanya kalau ada orang yang berkholwat, berdua-duaan, harus kita laporkan. Supaya diberi peringatan, jangan terulang lagi. Karena apa? Ini riskan, ini urgen. Kenapa? Karena bibit awal berbuat zina yaitu berkholwat, berboncengan, itu pun sama, nggak boleh itu ya, antara ikhwan dan akhwat. Beli makan berduaan, itu pun nggak boleh. Karena apa? Takut ada timbul hasrat untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya, jika kita selamat dari perbuatan zina, harus kita terhindar dari perbuatan khalwat, berdua-duaan. Ya, kalau di kita di cabang
ketika ada ikhwan maupun akhwat yang berduaan, lalu ada pemisah minimal kepala cabangnya. Itu pun yang udah menikah. Kan ada yang belum menikah ya, makanya segera urus menikah supaya hati akan tentram, tenang, gitu kan. Tidak ada fitnah di antara kita semua. Ikhwan penahwat para asatidz yang saya hormati, itu berkaitan dengan musibah pertama yang digambarkan Allah, yaitu dalam bentuk bencana alam. Yang kedua, apa bentuk musibah yang digambarkan di dalam Al-Quran? Yaitu musibah dalam bentuk kematian. Itu pun sama. Yang namanya kematian adalah musibah. Maka di dalam kitab Tauhid disebutkan, dijelaskan, mati adalah disebut kiamah sugro, kiamah kecil. Karena apa? Karena udah pisah antara dunia dan kehidupan dunia. Kalau disebut kiamatu sugro, kiamah kecil. Berkaitan dengan masalah kematian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nafsun, jiwa. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, akan mengalami yang namanya kematian. Yang namanya kematian itu tidak ditentukan dengan tuanya manusia. Itu tergantung ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru lahir langsung meninggal, ada. Ada yang baru udah balita meninggal, ada. Ada yang ABG, masih ABG udah meninggal. Ada yang dewasa meninggal banget, ada pun yang udah tua meninggal. Jadi yang kaitan dengan kematian itu tidak ditentukan dengan umurnya. Tapi itu udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita masih diberi kesehatan, masih diberi umur, masih bisa diberi hirup udara segar. Kita harus bisa memanfaatkan waktu, memanfaatkan umur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya kematian itu pasti akan terjadi kepada kita semua. Dan kematian pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an surat Al-Mulk menjelaskan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, supaya kalian diuji oleh Allah, ayyukum ahsanu amala, mana yang terbaik amal buat kalian. Makanya di dalam ibadah itu bukan ayyukum aksaru amala, tapi apa? Ayyukum ahsanu amala, amal yang terbaik, bukan amal yang paling banyak. Makanya kita sebagai manusia masih diberi kesempatan hidup, kita harus bisa memanfaatkan umur kita untuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya ajal, kita tidak tahu kapan kita akan mati. Kita tidak tahu kapan kita, di mana tempat kita akan mati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, likulli ummatin ajalun. Setiap umat, setiap manusia memiliki ajalnya masing-masing. Idza jaa ajaluhum, di mana apabila datang ajal kepada kalian, fala yastakiruna, itu ajal tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dinanti-nantikan saat dan waktunya, umurnya. Wala yastakdimun, ataupun diawalkan. Itu udah merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita diberi kesempatan hidup, ya kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena mati, kemudian tempat, kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan di mana kita mati, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ataupun apa? Wala yastakdimun, ataupun diawalkan.
karena kita udah jenuh, udah lelah dengan kehidupan yang begini, kita ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Itu pun termasuk dosa besar. Kalau kita teman-teman semuanya di cabang masing-masing, sering saya meruqyah orang yang putus asa dalam hidupnya, ingin menghidupkan atau ingin segera mati, tidak semangat hidup, ingin segera mati. Apa alasannya? Itu aja, karena karena dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memanfaatkan waktu untuk zikir kepada Allah, hanya di kepalanya bisnis uang dan uang, sehingga mereka jarang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para asatid yang saya hormati, berkaitan dengan kematian, pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Makanya apa yang kita harapkan, apa yang kita bawa ketika kita pulang dari dunia menuju akhirat, apa yang kita bawa. Makanya Nabi mengatakan, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan tergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, kecuali akan ditanya dulu tentang 4 perkara. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, nanti alam dunia akan hancur dan seisinya dibangkitkan dari alam kubur menuju alam mahsyar. Disitulah ada sesi, ada waktu untuk ditanya tentang 4 perkara itu. Apa aja? Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya, tentang usianya. Fima afna, untuk apa ia dihabiskan umurnya? Apa untuk zikir kepada Allah? Apa untuk beribadah kepada Allah? Ataupun sebaliknya, untuk koyak-koyak, untuk hura-hura, sehingga dia tidak sempat untuk zikir, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang habiskan waktunya untuk zikir, ibadah kepada Allah, akan mendapatkan syafaat. Tapi sebaliknya, orang yang waktunya dihabiskan untuk berbuat dosa dan maksiat pada Allah akan menjadi laknat pada hari kiamat. Yang kedua apa? An jasadihi, tentang jasadnya, tentang fisiknya. Bima abla, apakah untuk apa ia digunakan badannya? Atau untuk berbuat maksiat, atau untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menyepelekan Allah menciptakan mata, telinga, mulut, kaki, hidung, ataupun tangan. Itu semuanya akan dipinta pertanggungjawab pada hari kiamat. Mata digunakan untuk apa ketika waktu di dunia? Mulut untuk apa digunakannya? Kemudian mata, atau kemudian tangan, ataupun kaki. Semua anggota badan akan diminta pertanggungjawab nanti pada hari kiamat. Makanya kita harus bisa memanfaatkan anggota tubuh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an ilmihi, tentang ilmu kita. Mada amila fihi, untuk apa ilmu itu diamalkan? Apakah ilmu itu diamalkan atau sebatas ingin menjadi orang ilmuwan doang? Makanya Nabi mengatakan di antara Allah akan melaknat seseorang yaitu orang yang mempunyai ilmu banyak tapi ilmu itu tidak bermanfaat, bukan buat dirinya ataupun buat orang lain. Makanya ada istilah al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu tanpa amal, ilmu tidak beramal, seperti pohon tak berbuah, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Buat apa ilmu banyak-banyak tapi tidak bermanfaat, tidak diamalkan? Sekarang banyak ya, kalau kita perhatikan gelarnya Profesor Dr. Kiai Haji, SPDI MA ataupun MCU, itu sama, gelarnya banyak, berjejer, panjang kayak meteran.
tapi tidak bermanfaat, bahkan menjadi dosa. Nah, disitulah Allah melaknat orang yang berilmu. Makanya hati-hati ketika kita ikut kajian, memahami ilmu agama, tapi tidak diamalkan, takut Allah akan apa? Allah akan melaknat kita. Lebih baik ilmu sedikit tapi diamalkan daripada ilmu banyak tapi tidak diamalkan. Nah, artinya kita harus by step, sibron bisibrin. Bertahap-bertahap kita menjadi orang yang baik. Ihwatul iman rahimakumullah, yang terakhir apa? Wa'an malihi, tentang ilmunya, tentang malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu. Ilmu amal harta itu di mana diperoleh, wa fi ma anfaqau, dan di mana dibelanjakan. Jadi kalau umur cuma satu yang ditanya, fisik satu, ilmu satu, tapi kalau harta dua. Dari mana diperoleh harta? Apa dari barang yang haram ataupun dari halal, kerjaan halal, ataupun kemudian apa, kemana dibelanjakannya, apa untuk berbuat maksiat, poya-poya, judi dan sebagainya, ataupun diinfakkan sebagian harta yang di jalan Allah, diwakafkan, disodakohkan, dihibahkan, itu akan menjadi manfaat. Makanya ada orang yang akan diberi syafaat, penolong, ditolong oleh Allah karena hartanya. Ada orang diberi syafaat oleh Allah karena ilmunya, karena fisiknya, karena umurnya. Disitulah kita harus bisa membedakan mana untuk apa kita diciptakan oleh Allah, yaitu untuk liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin yang kedua, macam-macam musibah. Ihwatul iman rahimakumullah. Poin yang ketiga, macam-macam musibah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran apa? Yaitu musibah dalam bentuk kelaparan, ketakutan, kekurangan harta, dan bahan pangan. Itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 155. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Lam itu wala nabluwannakum. Kalau dalam istilah ilmu nahwiyah, ilmu nahwu itu disebut lam taukid. Benar-benar, pasti. Wala nabluwannakum. Dan pasti kami, kata Allah, akan menimpa kepada kalian bisyai'in, suatu ujian. Apa ujiannya? Minal khaufi, dari sifat takut, ketakutan yang mendalam. Kalau di zaman Nabi Ibrahim, kenapa ketika punya anak perempuan harus dibunuh? Karena apa? Takut kelaparan, takut anak perempuan itu tidak bermanfaat, makanya dibunuh. Karena apa? Karena tidak ada manfaatnya. Karena zaman jahiliyah ketika punya anak perempuan itu tidak bisa dimanfaatkan untuk berperang, untuk bekerja, tidak bisa. Tapi ketika turun datangnya Islam, semua ciptaan Allah min dzakarin aw untha, laki-laki atau perempuan sama. Itu ada manfaatnya. Ada apa namanya? Itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang kaum sekuler ataupun kaum liberal, ada istilah emansipasi wanita, penyamarataan antara laki-laki dan perempuan. Itu kalau melihat metodologi Islam, studi Islam, itu ternyata itu bertentangan dengan fitrah manusia. Karena apa? Pasti berbeda lah antara laki-laki dan perempuan. Apa bedanya? Yaitu pertama, di dalam Al-Quran itu berbedanya dari hukum waris. Kalau laki-laki 1, kalau perempuan setengah.
Itu bedanya. Kemudian apa bedanya lagi? Laki-laki dan perempuan. Laki-laki pakai kopiah, perempuan pakai jilbab. Itu bedanya. Kemudian apa bedanya? Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Makanya ketika ada laki-laki yang sering sholat di rumah, jangan pakai kopiah, jangan pakai peci, tapi apa? Dia harus pakai mukena. Karena apa? Tidak pantas seorang laki-laki sholatnya di rumah terus. Masjid kan ada masjid banyak gitu kan? Itu apa? Minal khaufi, dari sifat takut. Wal ju'i, dan sifat lapar. Itu pun sama. Ketika tahan pangan sekarang udah menipis, kalau kita melihat di media sosial tahun 2023 ketahanan pangan semakin menipis, pengangguran semakin banyak, itu ujian. Tapi kita harus semangat dalam menghadapi ujian tersebut, harus berbuat sabar, jangan mengeluh dari segala hal. Karena yang namanya Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan perut, pasti ada isinya. Allah menciptakan laki-laki, pasti ada pasangannya. Itu apa? Minal ju'i, dari sifat lapar. Wa naqsim minal amwali, dan harta yang menipis dan kekurangan harta. Itu pun sama, itu musibah. Kita pun akan suka deg-degan kalau harta kita ataupun saldo kita udah menipis, dan kita susah untuk berbuat infak, sedekah ataupun zakat. Kadang di pikiran kita kalau kita rajin infak ataupun rajin sedekah akan berkurang hartanya. Itu kata Nabi tidak. Kata Nabi, manaqasat sedekatun min malin. Tidak akan berkurang hartanya orang yang bersedekah. Tidak akan berkurang, tapi apa? Bal yazidullah, akan menambah hartanya. Maka kita jangan khawatir, di dalam sejarah belum terjadi orang yang rajin sedekah, rajin infak akan berkurang hartanya. Janji Allah, bal yazidullah, akan ditambahkan hartanya. Contoh kalau kita melihat bos Pol, yaitu Yusuf Hamka, dia rajin bersedekah, dia rajin membuat masjid di pelosok. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan hartanya. Tidak akan berkurang hartanya, dia bahkan menambah. Kenapa? Karena janji Allah. Kalau harta kita digunakan untuk di jalan Allah, untuk diinfakkan, dizakatkan, ataupun diwakafkan, harta itu akan menambah, bukan berkurang. Tidak dengan orang yang berduit, punya harta banyak, tapi endingnya, finishingnya berbuat maksiat, judi, mabok, zina, itu lama-lama akan habis. Dan efeknya orang yang menggunakan harta untuk berbuat zina, itu pasti ada keluar hartanya tapi tidak bermanfaat, tidak berpahala. Contoh ketika orang yang pezina karena penyakit wabah, yaitu HIV atau AIDS, itu tidak ada obatnya mungkin itu ya, sehingga berobat ke sana kemari susah, kunjung sembuh juga, akhirnya hartanya sedikit berkurang. Makanya kita pun sama di pusat Bekam Ruqyah, kita setiap kita tanggal 25 ya kita sebagian harta yang diinfakkan ke jalan Allah, ke Tahfidz Gaza, ke Makadhupa ataupun ke sekitar kita bekerja, pasti ada manfaatnya buat kita semua. Jangan habis dengan nggak jelas habisnya, harus ada sisanya untuk apa? Untuk di akhirat. Jangan habis gitu kan. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu kata Nabi, kata Allah, Pak, wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bentuk kelaparan, ketakutan, kekurangan harta ataupun bahan pangan, kita harus bersabar. Ciri orang yang mendapat pahala apa ketika ditimpa musibah? Sabirin, orang yang berbuat sabar, bersifat sabar dalam hatinya.
tapi harus ikhtiar juga. Itu kaitan dengan musibah. Poin yang ketiga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ataupun ujian kepada kita semua, kita harus muhasabah diri, introspeksi diri. Sejauh mana kita menghadapi ujian itu. Pertama ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ataupun cobaan, pertama yaitu berbuat sabar. Itu adalah itu penting untuk kita semua ya. Yang namanya sabar itu kaitan dengan hati dan perasaan. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Makanya tidak ada istilah habis kesabaran saya. Itu tidak ada sebetulnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita semua, tidak mengeluh, tapi kita senantiasa bisa meningkatkan ibadah kita. Sejauh mana kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak seberat yang dibebani oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub berapa tahun diberi kesehatan, berapa tahun diberi ujian. Berupa apa? Berupa badan yang begitu gatalnya. Istilah Sunda disebut buduk. Gitu ya. Kita jangan mengeluh sesuai dengan SOP tetap bekam, jangan mengeluh, jangan putus asa. Harus semangat, harus optimis. Itu kan? Itu Itu yang ada di dalam diri Nabi Ayub dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Masa kita kalah? Kita belum seberapa udah mengeluh, udah putus asa. Makanya kata Allah, la taqnutu min rahmatillah. Kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Harus semangat, harus optimis, jangan pesimis. Itu ya. Itu sabar. Yang kedua Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita semua, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan sholat kita, tingkatkan baca Quran kita. Makanya Nabi mengatakan ada tingkatan-tingkatan di dalam manajemen waktu. Makanya Nabi mengatakan man kana khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, fahuwa rabihun. Maka orang itu termasuk orang yang beruntung. Hari ini sholatnya bolong-bolong, besok tidak, itu beruntung. Hari ini infaknya 1.000, besok 5.000, itu beruntung. Ada peningkatan. Kalau kita di pusat bekam hari ini refleksinya 5, besok 7, ada peningkatan. Maka setiap ibadah, setiap pekerjaan harus ada peningkatan. Jangan monoton. Gitu kan? Pun begitu dengan ibadah kita pun sama. Saumnya, tahajudnya. Makanya alhamdulillah ya kita ada lomba Yusman Daulo Champion dalam rangka meningkatkan ibadah kita. Salatnya, saumnya, tahajudnya, duhanya, itu dalam rangka meningkatkan ibadah kita. Dan juga kita evaluasi sejauh mana kita ibadah kepada Allah. Apa bertingkat, apa menambah, atau berkurang. Itu ya. Kemudian waman kana ka'amsihi bahwa magmunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, bahwa magmunun, maka orang tersebut disebut orang yang rugi. Rugilah. Kita sholatnya masih bolong-bolong, besoknya pun sama, ya rugi. Kita sodakohnya kemarin 1.000, hari ini 1.000, tidak ada manfaat, tidak ada berkembang, tidak ada peningkatan, ya rugi. Hari ini kita megang paten 5, besok 5, ya rugi, tidak ada peningkatan. Pun di dalam omset sama. Teman-teman kepala cabang diamanai sebagai kepala cabang harus bisa menaikkan omset. Apa tujuannya? Untuk kita disebut orang yang tidak rugi dalam segala hal, baik ibadah ataupun bab muamalah. Kemudian wa man kana syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini jelek, rusak, min amsihi daripada kemarin, fahuwa mal'unun.
maka orang itu orang yang laknat, terrugi, akan dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena hari ini jelek daripada hari kemarin. Kemarin sering sholat tahajud, kemarin sering baca Quran, kemarin sering sholat duha, sekarang hari ini tidak, dan seterusnya. Nah, itu kata Nabi, mal'unun, akan dilaknat oleh Subhanahu wa taala. Pun di dalam rumah tangga. Kemarin istri satu, sekarang satu, ya masih tidak ada peningkatan, ya menambah lah. Gitu kan? Kemarin istrinya satu, sekarang dua, ada peningkatan, disebut robihun, orang yang rugi, orang-orang yang beruntung. Tahun depan 3. Makanya Allah mengatakan fankilbu matobalakum minan nisa masna 2 wasulasa 3 waruba ataupun 4. Nah, pain hitum Allah ta'dilu fawahidatan. Tapi kalau kalian seorang suami takut tidak adil, ya cukup 1, jangan banyak-banyak. Gitu kan? Kenapa? Karena kita nikah pasti akan diminta pada hari kiamat. Buat apa istri banyak tapi tidak adil? Makanya lebih baik 1 aja daripada banyak tapi tidak adil. Takut kita berbuat dosa. Itu kaitan dengan masalah bab rumah tangga. Makanya kalau kita bisa adil nggak apa-apa. Makanya orang yang sekuler mending orang yang poligami banyak beritanya. Orang yang selingkuh tidak diberitakan. Kita susah juga kan. Padahal yang namanya poligami itu kan sunnah Nabi, itu kan, daripada berbuat selingkuh. Itu musibah besar. Makanya kalau begitu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, cukup 1 aja. Itu pun tidak habis-habis kok, ya. Itu kaitan dengan tingkatan ibadah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, kita harus meningkatkan ibadah kita. Meningkatkan kualitas ibadah kita yang lebih baik daripada kemarin. Maka ada istilah fastabiqul khairat. Maka berlombalah dalam kebaikan. Masalah ibadah, masalah akidah ataupun masalah muamalah harus ada peningkatan. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, bahan muhasabah ketika datangnya musibah apa? Perbanyak istighfar. Itu pun sama ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa orang yang paling bersih, paling suci, paling tidak berdosa. Semua manusia pasti berbuat dosa. Baik rakyat ataupun penguasa. Baik ulama, ustadz ataupun manusia biasa pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khotoun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Wa khairu khotoina, dan ketika berbuat salah, berbuat khilaf at-tawwabuna. Harus cepat-cepat buru-buru berbuat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sifat manusia itu ada 2. Al-insanu mahalul khoto'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya cuma 2. Khoto, berbuat salah, wan nisyan, dan berbuat lupa. Makanya ketika kita lupa, ada yang diingatkan. Ketika kita salah, ada yang diingatkan. Makanya kalau kita ada yang mengingatkan seseorang, kita harus berterima kasih. Ketika kita ada yang mengingatkan, memerintahkan supaya berjamaah sholat, berterima kasih, jangan marah-marah. Kan ada ya di cabang, ketika kepala cabang, ayo sholat berjamaah masjid, ada yang masih tiduran, masih main HP, gak terima, akhirnya bertengkar, marahan. Makanya ketika kepala cabang, ketika merintah untuk berbuat ibadah pada Allah, harus samina wa ata'na, fastabiqul khairat, dalam berbuat kebaikan. Itu ya, istighfar kepada Subhanahu wa taala. Karena apa? Yang namanya orang yang taubat pasti tidak ada habisnya. Bahkan Nabi pun, orang yang dimaksum oleh Allah, akan diampuni derajatnya,
akan dimasukkan ke surga, masih sempat ibadat, masih sempat untuk istighfar kepada Allah. Apalagi kita manusia biasa, banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Berapa kali sehari kita istighfar kepada Allah? Nabi, kalau kita melihat di dalam hadis Nabi, Rasul bersabda, wallahi, demi Allah, la astaghfirullah, saya beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan saya obat kepada Allah, min aktsari sab'ina fi yaumin, min aktsari sab'ina marratin, dalam sehari sab'ina adalah 70 kali, sab'ina marratin, 70 kali istighfar dalam sehari semalam. Kita berapa kali banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan. Kita berapa kali kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya kita harus malu oleh Allah, oleh Rasul. Rasul saja yang dimaksum 70 kali istighfar, kita manusia biasa malah kurang. Bahkan tidak sama sekali. Yang minimal kita sehari 3 kali 5, 15. Makanya kita ketika kita sholat, habis sholat, jangan istilah Sunda mah likum-likum leos. Jadi ada istilah doa dulu, wirid dulu. Jadi ketika kita udah salam, ketika selesai sholat, kita dibiasakan wiridan dulu. Istighfar 3 kali, ya, gitu kan. Kemudian membaca doa tahmidnya 33 kali, takbirnya, tahlilnya. Itu apa? Dalam rangka kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi itu apa? Kita dalam rangka apa? Dalam rangka memperbanyak istighfar kepada Allah. Maka kata Allah, orang yang jarang istighfar itu orang yang paling bahil, paling koret, paling kikir dalam hidupnya. Makanya kalau kita nggak punya harta, ya minimal kita banyak istighfar. Itu pun kaitan dengan sedekah pula. Gitu kan, kita banyak berdoa. Makanya usaha tanpa doa adalah bohong, sombong. Doa tanpa usaha adalah sombong. Makanya harus balancing, seimbang antara doa dan ikhtiar. Itu kaitan dengan banyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang banyak istighfar dijamin oleh Allah akan ditempatkan di tempat yang paling layak, paling tinggi. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Orang yang banyak istighfar, banyak tobat kepada Allah akan ditempatkan surganya Allah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kaitan dengan istighfar kepada Allah. Yang terakhir, apa yang kita muhasabahkan, evaluasi diri, introspeksi diri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan musibah, mendatangkan bencana kepada kita semua, apa? Yaitu jauhi perbuatan maksiat, tingkatkan ibadahnya. Karena dengan perbuatan maksiat, kita pun tidak akan turunnya musibah. Maka kalau kita melihat, mendengar ceramah, yang mabuk, lo, yang gue, yang zina, lo, mabuk gue, itu adalah perbuatan maksiat. Ketika perbuatan maksiat terjadi, alangkah terjadilah bencana, longsor, dan sebagainya. Kenapa? Karena banyak manusia banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai manusia biasa, pertama, apa yang dilakukan? Berbuat sabar, tingkatkan ibadah kita, perbanyak istighfar, dan jauhi perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kalau 4 poin kita amalkan, kita hayati, kita laksanakan, insya Allah, sebesar apapun ujian yang kita hadapi akan merasa ringan. Tapi ketika kita 4 poin ini kita diamalkan, sekecil apapun ujian yang kita hadapi akan merasa berat.
Makanya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani suatu kaum, seorang manusia illa wus'aha, kecuali wus'aha, mampu semampunya. Makanya tadi sabarnya itu penting, ibadahnya juga penting, doanya, istighfarnya pun penting. Yang penting adalah menjauhi perbuatan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan, diberi kemampuan, ditingkatkan ibadah kita untuk terhindar dari bencana ataupun musibah yang kita alami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.